sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Rangga, tadi Ibu perhatikan waktu pembelajaran bahasa Inggris, kamu makan ya dalam kelas ya? Iya, Bu. Ya. Kamu tahu nggak itu ada sebuah kesalahan? Iya, Bu. Oke. Nah, Ibu panggil kamu ke sini bukan Ibu mau menyalahkan kamu nak ya. Nah, karena setiap manusia itu pernah punya salah dan Ibu pun pernah melakukan hal demikian. Tapi kamu punya alasan nggak kenapa melakukan itu? Iya, Bu. Saya lapar dan tidak bisa konsentrasi belajar jika saya lapar, Bu. Oh begitu ya. Memang tadi Ibu lihat kamu gelisah, kemudian sembunyi-sembunyi ambil kue dalam laci, bunyi-bunyi plastiknya, ya kan? Ya, Bu. Ya, nah itu mengganggu temanmu belajar, fokus belajar temanmu itu terganggu kan? Ya, Bu. Iya. Nah, masih ingat tidak tadi waktu kita membahas tentang keyakinan kelas sebelum belajar? Ya. Keyakinan apa yang kamu langgar, nak? Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Nilai menghargai dan menghormati, Bu, serta bersungguh-sungguh belajar dan Kedisiplinan, ya. Jadi kamu tadi belum menunjukkan nilai keyakinan kelasmu, yaitu menghargai, menghormati, kedisiplinan, ya, dan kesungguhan untuk belajar. Nah, kamu waktu makan tadi menunjukkan tidak itu? Tidak, Bu. Tidak. Tapi kamu merasa kenyang dan senang ya makan? Ya. Bolehlah kita mencari kesenangan dengan cara makan ya. Tetapi kita tidak boleh mengganggu kepentingan orang. Orang mau belajar tapi kita bergerak tidak normal, bunyi-bunyi, itu mengganggu fokus teman-teman kita belajar, nak ya? Iya, oke. Jadi kamu harus perhatikan itu, nak ya. Dan apakah kamu mau memperbaiki hal ini? Ya, bagaimana cara kamu memperbaikinya, nak? Minta maaf kepada Ibu dan belajar Menghargai waktu. menghargai waktu. Ya. Kemudian disiplin ya, belajar menghargai waktu. Baiklah. Jadi Ibu maafkan kamu hari ini dan kamu harus berjanji untuk tidak melakukannya lagi ya. Ya, Bu. Ya, oke. Kita salaman dulu sayang ya. Ya, salam dulu, cium ya. Oke, cheers dulu. Oke, kembali ke kelas Muna ya, belajar. Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum. Ya, selamat siang, nak. Adelia sudah sarapan? Sudah makan siang? Sudah, Bu. Sudah, di kantin tadi ya. Beli apa tadi? Nah, tahu enggak kenapa Adelia saya panggil ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Tadi waktu pembelajaran bahasa Inggris, Ibu lihat Adelia duduknya seperti itu, sering-sering seperti itu. Apa Adelia sengaja atau tidak? Tidak sengaja, Bu. Tidak sengaja. Oke. Nah, Ibu panggil kamu ke sini bukan mau menyalahkan kamu, nak ya, karena semua manusia itu pasti punya kesalahan. Iya, Bu. Ya. Tadi itu duduknya kamu seperti itu mengganggu konsentrasi temanmu, ya, karena temanmu memperhatikan kamu, melihat kamu seperti itu. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa duduknya begitu, nak. Saya merasa asik, Bu, dan Merasa asik dan santai. Oh iya, merasa asik dan santai. Oh, begitu. Terus apakah duduk seperti itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Ingat tadi keyakinan kelas waktu kita belajar di kelas ya. Nah, sebelum belajar Ibu tadi membahas keyakinan kelas. Yang kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kamu tidak tunjukkan? Sopan dan bertindak. Ya, sopan dalam bertindak. Nah, kamu yakin bahwa itu adalah nilai kesopanan? Iya, Bu. Ya, sopan itu baik atau tidak? Ya, Bu. Baik. Dibutuhkan atau tidak itu? Dibutuhkan. Nah, kalau begitu apa yang Adelia harus lakukan supaya duduknya tidak begitu lagi? Karena itu perbuatan yang tidak sopan. Menghormati dan menghargai guru dengan membiasakan duduk rapi dan baik. Oke, jadi kita harus ya mengingat ada nilai menghormati, nilai menghargai dengan cara membiasakan duduk rapi dan baik, teratur. Nah,
Sudah tahu apa yang kamu lakukan? Mau diperbaiki? Bisa diperbaiki, Nak ya? Bisa. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki itu, Nak? Kapan mulai akan memperbaiki itu? Mulai hari ini ya? Oke. Baik, hari ini kamu harus mulai belajar menghargai ya. Mulai belajar menghormati dan bertindak sopan. Dengan membiasakan duduk yang baik dan rapi dalam kelas ya, Nak ya? Iya, oke. Terima kasih ya Adelia sudah datang memenuhi panggilan ibu. Semoga kamu menjadi anak yang soleha, kebanggaan orang tua. Oke, salaman dulu, minta maaf sama ibu ya. Mau minta maaf? Iya, salaman. Oke, kita tos dulu saya. Oke, silakan kembali ke kelas, Nak ya, untuk mengikuti pelajaran. Saya Rangga Dedi. Setelah saya diberikan institusi oleh Ibu Isma, saya merasa lega. Saya juga merasa senang karena telah bertanggung jawab dan meminta maaf. Saya merasa senang karena diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan mengapa saya melakukan kesalahan tadi. Saya tidak merasa tertekan dan mencari solusi bersama serta memberikan saya motivasi untuk lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sebuah kebaikan itulah namanya taubat. Sejalan dengan ini restitusi. Siapa yang mengajak kita untuk berbuat baik, kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali kepada hadis. Begitu juga dengan siswa kita. Siapa yang menuntun dia untuk berbuat lebih baik dan menyesali perbuatannya, meyakini apa yang dia tidak tunjukkan, keyakinan kelas apa yang dia tidak tunjukkan, adalah kita sebagai seorang guru di dalam kelas. Kita yang menuntun murid kita untuk mereka meyakini keyakinan kelasnya untuk kembali dan berbuat. Itulah yang namanya nanti masuk ke dalam langkah-langkah restitusi ya. Jadi sejalan, ciptakan suasana positif. Jadi sebelum kita merestitusi anak, melakukan proses restitusi, Bapak Ibu, kita jadikan dulu itu lingkungannya positif. Janganlah belum masuk kantor di ruang guru baru dipanggil saja, kau mengaku sebentar nak, harus memang kok sebentar menghadap kok, baru bilang begitu saja sudah buyar ini apa? Tak lama itu bikin lagi kesalahan baru, pergi lagi bolos karena dia hindari kita. Ya, itu jadi sudah satu kesalahan, ditambah lagi kesalahan berikutnya, mungkin berbohong lagi sama orang tuanya lagi di rumah. Kenapa kok pulang cepat? Padahal dia takut menghadap, dia bilang pulang guru-guru rapat nih ya, tambah lagi punya kesalahannya kan, seperti itu. Jadi ciptakan dulu suasana positif, biarkan dulu mereka berbuat salah, tegur saja dengan baik, kemudian panggillah mereka dengan baik. Karena seperti itu juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah dia itu menghukum manusia, tetapi sebelum dia memberikan nasihat sebelumnya. Kemudian ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Kemudian beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Jadi ketika murid itu dipanggil, kita tuntun mereka untuk memikirkan bagaimana saya besok, apa yang harus saya lakukan besok. Nah, ini dia langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itulah tadi kita harus ciptakan dulu suasana positif. Dan kita katakan kepada mereka, nah, kenapa saya panggil kita sini? Nah, kamu pasti sudah berbuat salah. Ya, setiap orang itu pernah berbuat salah. Jadi jangan menyudutkan dia bahwa dialah satu-satunya orang yang bersalah. Tentu kita semua pernah punya salah, termasuk kita sendiri sebagai guru. Nah, kamu juga bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Saya juga pernah melakukan itu. Jadi siswa itu tidak merasa takut lagi untuk bercerita, nanti lagi jalan lagi untuk berpikir. Karena kalau orang lagi tegang, pasti dia tidak akan bisa berpikir. Ya, dipaksa sekalipun kalau tegang di situ tidak akan pernah jalan otaknya itu. Ya, itu sudah naluri. Kapan kita tegang seperti ini mau berdiri di depan umum, kalau tegang ya pasti kita tidak tahu apa mau dibilang. Ya, apalagi kalau kita takut. Ya, kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhannya. Nah, kita tanya, tadi kamu melakukan kesalahan ini. Nah, pasti ada alasannya kau lakukan itu. Cerita nak, apa jadi alasanmu apa? Nah, kalau anak kita sudah ungkapkan itu, maka koneksikan dengan apa kebutuhannya. Oh, ternyata anak ini kurang dari sayang. Ya, contoh kasus, saya mengajar. Ada anak saya tidur di sana. Ya, saya videokan saja semua. Saya biarkan dulu tidur di dalam kelas. Saya tidak langsung ambil kapur atau langsung lempar.
Tidak, saya biarkan saya dulu tidur. Ya, ketika dia sadar baru saya panggil. Ada videonya di sini, matanya masih merah waktu saya panggil, saya restitusi. Ya, baru saya tanya, kenapa kau tadi tidur kau tadi? Kalau dia mau nyangkal ada video bisa, tapi dia jujur karena dia tidak takut sama saya. Nah, dia bilang, iya bu itu kata dia. Baru dia bikin alasannya, kenapa tadi tidur? Coba apa alasanmu? Oh tadi malam bu hujan, saya jagai air karena musim banjir di kampungnya. Ya, karena di Salutete Pak. Jadi saya tidurnya juga di masjid bu. Loh, kenapa kok di masjid tidur? Ya, basah spring bed bu, belum kering. Nah itu kan. Jadi jangan langsung, hei kasih bangun teman, kasih bangun. Nanti ketemu di ruang bebek. Ah, begitu itu bisa saja dia sudah lakukan kesalahan berikutnya. Jadi kita pahami itu anak. Lalu setelah itu tadi yang diajarkan tadi nilai-nilai kesepakatan ya. Jadi setelah mereka belajar nilai kesepakatan, tuntun dia untuk menimbulkan nilai apa yang tadi saya tidak tunjukkan. Nah dia bisa jawab. Saya tidak menghargai guru. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Besok saya akan cepat-cepat sarapan dulu sebelum saya masuk kelas. Jadi dia sudah tahu itu. Tadi kan dia tidak sempat sarapan. Jadi berikutnya seperti itu. Ini agak lama. Lalu setelah itu ya kita setelah dia buat kesepakatan maka kita masukkan dia kembali ke dalam kelas. Kalau ini duduknya yang tidak sopan di dalam kelas ya, angkat dua kakinya ini disuruh salaman kepada kita ya. Jadi dia tidak cedera perasaannya Bu ya. Jadi ketika kita memberikan restitusi fokus betul pada solusinya bukan masalahnya. Jadi kita tidak menyimpan. Ketika dia makan kembali kita bilang makan kok lagi, berarti kalau kita bilang makan kok lagi berarti kita fokus pada masalahnya bukan solusinya. Jadi kalau dia lakukan lagi kita panggil lagi, kita berikan lagi solusi seperti itu. Ya namanya juga manusia, pasti kita kan manusia sama-sama kan. Makanya di awal itu kau lakukan kesalahan, saya juga pernah punya salah. Ya kita umur ini pasti banyak kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Nah, oleh karena itu jangan menghakimi siswa yang baru umur belasan tahun. Nah, kita ini sudah puluhan tahun banyak kesalahan, tapi tidak ada orang yang berani menghakimi kita. Tapi kita yang berani menghakimi murid. Nah, jangan mencederai perasaan murid sehingga ada pengalaman Bu. Saya ada anak murid saya tamat tidak selesai tamat sekolah. Kenapa? Karena perasaannya itu cedera sehingga dia jangankan mau lihat sekolah, apalagi mau lihat gurunya yang cedera itu. Nanti dia terus terang pada saat sudah tamat, temannya sudah tamat, saya ketemu dia, saya kan mengajar sudah 18 tahun. Saya ketemu dia angkatan ketiga dari sekolah saya bilang, kau dulu tidak tamat kok kayak jadi. Nah, tidak Bu, kenapa kok ya? Situ baru saya tanya, kenapa? Apa yang mendasari itu? Karena kita dulu waktu itu belum ada namanya restitusi, belum ada. Nah, dia baru terus terang saya sakit hati Bu, saya tidak bisa dia itu mukanya ibu guru di sekolah. Nah, kenapa? Nah, saya disiram air comberan, air bekas makpel hanya karena saya tidak hafal kali-kali. Yang kelas 3 SMP disiram air papel itu karena kita sebagai seorang guru tidak memiliki kontrol, ya. Hanya karena begitu kita siram, akhirnya besok sampai detik ini dia tidak tamat SMP, mau lanjut cari kerja di Morowali tidak bisa karena tidak ada ijazah SMP-nya. Nah, itulah sehingga kita sebenarnya ini kalau melakukan hal itu jangan dikira Bu itu adalah sebuah dosa, ya. Kenapa kita membiarkan anaknya orang ya rugi kalau dia tidak bisa belajar. Nah, dia bisa jawab, oh saya tadi tidak disiplin, tidak menghargai ibu karena saya tadi tidur di dalam kelas. Seperti itu. Lalu kira-kira besok masih mau tidur nak ya? Tidak Bu. Kita ajar dia untuk memikirkan apa kira-kira solusinya supaya saya tidak mengantuk lagi. Ya seperti itu saja Bu, restitusi. Setelah itu mereka meyakini nilai apa yang akan dilakukan, apa solusinya dan apa langkah berikutnya. Itulah namanya menanyakan keyakinan. Itu namanya restitusi. Lalu kita kembalikan dia kembali ke dalam kelas untuk belajar.
Itu bedanya dengan hukuman. Jadi restitusi itu adalah anak-anak belajar dari kesalahannya. Jadi kesempatan terbaik untuk anak menyadari akan kesalahannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan tampilkan dari sisa waktu yang ada. Kalau bagus ada video saya tadi. Oh, itu kan. Yang ini tadi yang sambil. Saya akan tampilkan contoh restitusi yang saya lakukan. Di situ nih. Ada di YouTube ini. Nah ini kasus pertama. Ini kasus pertama Bu, dilihat anak-anak saya sedang mengajar, ada yang sembunyi makan kue dari dalam laci. Ya, tentu ini pernah kita alami dalam kelas ya, seperti ini. Nah itu, saya cuma saksikan seperti itu, ya, saya potret lalu ini. Nanti setelah dia sadar bahwa saya lihat, langsung dia simpan kembali di lacinya, lalu saya kasih jempol saja. Ya, saya tidak langsung marah karena kalau kabar kita kesal satu kali pada anak ini, maka rusak semua skenario pembelajaran hari itu yang kita susun baik-baik di rumahnya kan. Habislah sudah yang lain, merugikan yang lain. Ya, atau ya, saya juga tidak kasih keluar, kau keluar dulu makan kasih habis itu tidak. Ya, dia diusahakan saya bebas supaya dia pasti dia takut ditahu. Jadi kalau menghadap ke kita, ya kasih arahan itu simpan. Nah ini proses restitusinya. Setelah jam keluar main saya panggil, baru saya berikan restitusi dengan menggunakan langkah-langkah tadi. Ya nanti diambil apa saja yang ditanyakan. Yang pertama saya tanyakan tadi itu kamu melakukan apa nak? Kesalahan apa yang tadi kita lakukan di dalam? Nah, dia pasti punya langsung bilang, saya makan Bu. Oh makan, iya. Terus dia bilang kenapa? Pasti ada alasannya nak kamu makan. Saya lapar Bu, tidak konsentrasi kalau makan. Tidak konsentrasi kalau belajar kalau saya lapar. Oh iya pantas Delisa kok tadi kuliah, kok duduk di situ sampai kemarin. Oh bunyi-bunyi di situ. Nah, baru kemudian kita katakan apakah ini sebuah kesalahan? Nah iya Bu, saya ini kesalahan. Jadi dengan suara datar seperti itu, anak-anak merasa ini saya diinterogasi, tapi bukan dengan cara dihukum. Tentu ini adalah sebuah langkah teacher managerial yang kita berikan kepada murid. Ini langkah-langkahnya. Lalu setelah itu keyakinan kelas apa? Karena kita sudah ajarkan keyakinan kelas. Kira-kira apa nah keyakinan kelas yang tidak kau tunjukkan dengan gaya sikap makanmu tadi dalam kelas itu? Nah, menurut saya tidak disiplin. Saya tidak